Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Nabi Ibrahim dan burung pipit peringati cicak. Di sebuah negeri yang panas dan kering, hiduplah seorang nabi yang baik hati dan pemberani bernama Ibrahim. Ia selalu mengajarkan orang-orang untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik kepada sesama. Namun, tidak semua orang menyukai ajaran Nabi Ibrahim. Raja yang sombong dan para pengikutnya marah karena Nabi Ibrahim menolak menyembah berhala. Mereka pun merencanakan sesuatu yang sangat jahat. "Ayo kita bakar Ibrahim," kata mereka. Mereka mengumpulkan kayu yang sangat banyak, lebih banyak dari yang pernah dikumpulkan sebelumnya. Api besar pun dinyalakan. Kobaran api itu tinggi sekali, panasnya terasa sampai jauh. Di dekat tempat itu, ada banyak hewan kecil yang melihat kejadian tersebut. Mereka ketakutan, tapi juga penasaran. Di antara hewan-hewan itu, ada seekor cicak kecil yang tinggal di dinding dekat lapangan. Cicak itu melihat orang-orang bersorak saat api semakin besar. "Hahaha, bakar dia!" teriak orang-orang. Cicak itu ikut merasa senang melihat keramaian. Ia tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, tapi ia suka melihat sesuatu yang ramai dan heboh. Sementara itu, di sebuah pohon kecil yang tak jauh dari sana, ada seekor burung pipit yang lembut hatinya. Ia melihat Nabi Ibrahim yang akan dilemparkan ke dalam api. Burung pipit itu merasa sangat sedih. "Kasihan sekali, Nabi Ibrahim tidak bersalah," katanya pelan. Saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan izin Tuhan, api yang sangat panas itu menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim sama sekali. Namun, tidak semua makhluk tahu bahwa keajaiban itu akan terjadi. Sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan, burung pipit terbang bola-balik menuju sungai kecil. Ia mengambil air sedikit demi sedikit dengan paruhnya. Temannya, seekor burung lain, melihatnya dan bertanya, "Pipit, apa yang kamu lakukan? Air yang kamu bawa itu sangat sedikit. Tidak mungkin memadamkan api sebesar itu." Burung pipit berhenti sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Aku tahu air ini tidak akan cukup untuk memadamkan api. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku berpihak pada kebaikan. Aku ingin menolong Nabi Ibrahim, walaupun hanya sedikit." Burung pipit itu kembali terbang, mengambil air, dan menjatuhkannya ke arah api. Lagi dan lagi. Sementara itu, cicak yang melihat dari dinding, justru melakukan hal yang berbeda. Ia mendekat ke arah api, lalu mengeluarkan suara kecil, "Cek, cek, cek," meniupkan angin dengan mulut kecilnya, sehingga secara tidak langsung, api semakin berkobar. Orang-orang yang melihatnya tertawa. "Lihat, cicak itu seperti meniup, dan ikut menyemangati api," kata mereka. Cicak merasa bangga. Ia mengira dirinya sedang melakukan sesuatu yang hebat. Burung pipit melihat cicak itu, dan merasa sedih. Ia terbang mendekat. "Cicak, kenapa kamu justru seperti mendukung perbuatan mereka, sehingga api bertambah besar?" tanya burung pipit. Cicak menjawab dengan santai, "Aku tidak tahu banyak, tapi semua orang di sini senang melihat api. Jadi aku ikut saja." Burung pipit menggeleng pelan. "Haduh, tidak semua yang dilakukan oleh banyak orang itu benar. Kita harus memilih yang baik, walaupun sendirian." Cicak terdiam. Ia mulai merasa bingung. Sementara itu, api terus berkobar, lalu tiba-tiba menjadi dingin. Nabi Ibrahim berdiri, dengan selamat di dalamnya. Semua orang terkejut. "Apa ini?" teriak mereka. Nabi Ibrahim keluar dari api, tanpa luka sedikit pun, badannya masih utuh. Wajahnya tetap tenang. Burung pipit tersenyum bahagia. Ia merasa lega. "Aku senang, aku mencoba membantu," katanya. Cicak melihat semua itu, dengan mata terbuka lebar. Ia tidak menyangka apa yang terjadi. Aku salah ya?" tanya cicak pelan. Burung pipit mendekat, dan berkata dengan lembut, "Yang penting, sekarang kamu sudah tahu. Kita harus selalu memilih, untuk membantu kebaikan, bukan mendukung keburukan." Cicak menunduk. Ia merasa bersalah dan malu. "Aku ingin berubah," katanya. Burung pipit tersenyum. "Tidak apa-apa, setiap makhluk bisa belajar." Sejak saat itu, cicak tidak lagi ikut-ikutan, tanpa berpikir. Ia mulai belajar membedakan, mana yang baik dan mana yang tidak. Dan burung pipit, tetap menjadi burung kecil yang berani, yang selalu berusaha membantu, walaupun dengan cara sederhana.